Sas, saya sangat kagum dengan doa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai doa yang paling baik. Doa atau zikir ini juga kerap dibaca selepas salat, dalam wirid pagi dan petang. Juga bagus dibaca sebelum tidur atau setelah bangun untuk qiyamul lail. Yaitu zikir yang berbunyi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua kita sudah hafal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inilah doa yang paling baik untuk dibaca ketika kita berada di Arafah. Dan ini jugalah yang dibaca oleh nabi-nabi dan diajar oleh rasul-rasul sebelumku, kata Nabi. Pertanyaannya, saya amat berbesar hati, Pak Ustaz, jika Pak Ustaz boleh buat kuliah khas tentang ini, tentang doa ini. Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, ini jawabannya. Ustaz tidak dapat buat kuliah khas untuk doa ini saja, tapi cukuplah Ustaz jawab agak panjang lebar tentang kelebihan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, wahdah, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya segala kerajaan. Walahul hamdu, miliknya segala puji-pujian. Sebab tidak ada sedikit pun di sisi Allah kecacatan dan keaiban. Tak ada. Itu sebabnya segala puji-pujian hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Hebatnya zikir ini, kalau Ustaz boleh sebut beberapa. Yang pertama, ia mengandung perkara yang paling penting dan utama dalam Islam, yaitu tauhid. Mengesahkan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Mengesahkan Allah dalam beribadat yang dipanggil dengan tauhid. Tauhidul ibadah adalah perkara nomor satu dalam agama. Sementara lawannya pula adalah syirik. Kita sebut la syarikalah, tiada sekutu baginya, untuk menguatkan lagi keesaan Allah. Hanya dia yang berhak dan layak disembah. Perkara nomor satu. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, La ilaha illallah miftahul jannah.
La ilaha illallah itu adalah kunci syurga. Banyak-banyak kita baca la ilaha illallah. Itu sebabnya Ustaz pernah sebut satu amalan setelah salat yang jarang-jarang umat Islam Asia Tenggara amalkan, yaitu membaca setelah salat fardu 25 kali subhanallah, 25 kali alhamdulillah, 25 kali Allahu Akbar, dan yang keempat 25 kali la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Yang biasa kita dengar subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 atau 34, atau diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang lazim. Boleh teruskan. Malah kata Nabi, siapa yang mengamalkan zikir tersebut 33, 33, 33, 34, Allah hapuskan dosanya walau sebanyak buih di atas lautan. Tapi ingat, sunnah Nabi ini kadang-kadang berbilang-bilang, yang dipanggil dengan ta'addudus sunan. Sunnah Nabi berbilang-bilang, tidak satu. Sebagai contoh, doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, hingga akhir. Satu. Ada lagi jenis doa iftitah yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, hingga akhir. Sudah dua. Yang ketiga, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Dah tiga. Yang mana satu kita ingin amalkan, silakan. Semuanya boleh. Ini namanya ta'addudus sunan. Begitu juga tentang zikir setelah salat. Tentang bilangannya. Satu di antaranya adalah subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah juga 25. Itu sebabnya bila kita amalkan 5 waktu, 5 kali 25, dah 125 kali kita sebut dalam sehari. Allahu Akbar. Kita baca sekali pun sudah layak masuk syurga. Apalagi sampai 100 lebih dalam setiap hari. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Ingat, perkara ini perkara yang paling utama. Sebagaimana yang Ustaz sebut tadi. Semua Rasul membawa tauhid yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang berbeza adalah syahadat yang kedua. Masing-masing umat mention nama Rasul masing-masing. Sebabnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin agar ibadat kita diterima Allah, pertama sekali mesti lillahi ta'ala. Karena Allah kita salat, kita beribadah.
puasa, zakat, haji, umrah. Dan yang kedua, kita mesti beribadat pada Allah ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita mention nama Muhammad pada syahadat yang kedua. Itu rahasianya. Hanya saja rahasia ini tidak semua umat Islam memahaminya. Tapi Ustaz yakin jamaah Uday faham akan hakikat ini. Itu sebabnya Ustaz pergi ke mana-mana. Sabah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Pulau Pinang, menyebarkan kitab. Pertama, hakikat dua kalimat syahadat. Yang kedua, kitab bahaya syirik. Sebab itu perkara yang paling utama. Diteruskan dengan lahul hamdu, lahul mulku. Milik Allah segala-galanya. Kalau alam ada 3, maaf. Kalau alam ada 5, alam roh itu milik Allah. Alam rahim juga milik Allah. Allah boleh cipta makhluk di dalam rahim sesuka hati Allah. Mau jadikan ia laki-laki atau perempuan, sempurna atau cacat, kehendak Allah. Keluar ke dunia, dunia juga milik Allah. Dan meninggal dunia, masuk kubur, alam barzakh juga milik Allah. Alam akhirat, lagi-lagilah. Sehingga dikatakan, Malik Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Itu sebabnya kita baca dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang memiliki, yang mencipta, yang mentadbir seluruh alam. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian serba ringkas kehebatan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selain dia zikir, dia juga adalah doa. Coba sebagai perbandingan, sedikit tambahan. Doa ada 2 macam. Pertama namanya doa usana, doa sanjungan, doa puji-pujian. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalud du'a alhamdulillah." Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Apa yang ada dalam alhamdulillah? Puji-pujian, sanjungan. Tapi itu kata Nabi termasuk doa. Sebab sangat besar ganjaran yang bakal kita terima bila kita sebut alhamdulillah. Doa yang kedua namanya doa ut-talab. Doa meminta. Rabbighfirli wali walidayya. Oh Tuhan, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hindarkan aku dari azab api neraka. Yang ini nih, yang kedua, namanya doaul talab. Atau nama lain doaul mas'alah. Doa sambil meminta sesuatu. Dan Nabi SAW, seseorang yang apabila memuji Allah, siapa yang menyanjung Allah, Allah akan bagi dia lebih daripada apa yang dia minta. Nah, sekarang kita tahu ada doa usana, doa sanjungan, dan ada doa uttalab, doa meminta. Nabi pula sebut Allah akan bagi kepada orang yang memujinya lebih banyak daripada Allah memberi kepada orang yang meminta. Jangan kerja kita minta saja tanpa memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, semuanya itu mengandung makna doa. Termasuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Memuji Allah. Di dalamnya ada terkandung doa. Coba lihat nasib Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan, dibawa ke dasar laut. Di dalam tempat yang sempit dalam perut ikan. Gelap gulita di dasar laut. Nabi Yunus berdoa. Doa usana. Semua kita hafal doa itu. Lagi-lagi diawali oleh tauhid. La ilaha illa anta. Maha suci engkau, ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah. La ilaha illa anta. Sama dengan makna la ilaha illallah. Tauhid. Subhanaka. Maha suci engkau, ya Allah, dari segala kekurangan. Inni kuntu minaz zalimin. Aku mengaku, aku banyak buat zalim. Aku banyak buat dosa. Ini namanya doa sanjungan. Coba lihat kesan dari doa sanjungan ini. Langsung Allah kabulkan permintaan Nabi Yunus. Allah kerahkan, arahkan ikan supaya timbul, muncul, dan muntahkan Yunus di tepi pantai. Yunus selamat. Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, doa Nabi Yunus itu khas untuk Yunus saja kah?" Jawab Nabi, "Tidak. Dia untuk seluruh umatku yang beriman." Oleh sebab itu, bila kita dalam kesulitan, banyak-banyak baca itu. Insya Allah, Allah akan lapangkan. Saya kira itu yang dapat Ustaz jawab tentang pertanyaan nomor 1, tentang kehebatan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, boleh tak kita tidur dalam bilik dalam keadaan gelap gulita, tanpa cahaya langsung, walaupun daripada cahaya lampu? Hadirin dan hadirat, terdapat di dalam hadis sahih. Apa kata Nabi? Padamkan, tutupkan semua lampu bila kamu akan tidur. Tutup pintu dan tingkap rumahmu sebelum kamu tidur. Dan juga tutup
mana-mana bekas makanan dan minumanmu dengan sesuatu. Hadis sahih. Satu di antara arahan Nabi sebelum tidur, hendaklah tutup lampu, padamkan lampu. Tidur hendaklah dalam keadaan bergelap. Sebab dilihat dari sudut kesehatan. Mimpang tidur dalam keadaan lampu yang terang, dia dapat mengganggu kesehatan. Begitu yang Ustaz baca. Dengan kata lain, yang terbaik tidur dalam keadaan gelap. Namun demikian, bagus juga Ustaz sebut di sini. Ada ulama hadis yang berpendapat, di antara hikmah Nabi suruh padamkan lampu, karena zaman itu tidak ada lampu elektrik. Lampu dari minyak yang besar kemungkinan apabila kamu tidur, boleh terjadi kebakaran. Karena terjatuh atau karena dilanggar oleh binatang, sedangkan kamu tidur. Ada yang punya pandangan seperti itu. Dan kebimbangan tentang terbakar itu tidak muncul bila ada lampu elektrik. Oleh sebab itu pandangan Ustaz, sekedar memakai lampu elektrik dengan wattnya yang kecil, tidak gelap gulita, adalah hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Itu jawaban Ustaz. Dan terakhir, Pak Ustaz, baru-baru ini diviralkan satu hadis. Kononnya malaikat Jibril akan turun lagi ke bumi setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat untuk mengangkat 10 perkara. Disebut 10 perkara itu antara lain 10 perkara yang diangkat oleh malaikat Jibril tersebut. Antara lain amanah akan diangkat oleh malaikat Jibril. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Coba Ustaz lihat sebentar. Sepuluh Jibril alaihi salam turun. Pernah ditanya oleh Nabi, ya Jibril alaihi salam turun ke bumi 10 kali. Bukan sekali. Selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepuluh kali tersebut gunanya adalah untuk mencabut apa yang ada di atas muka bumi. Pertama, keberkatan hidup. Yang kedua, kasih sayang di kalangan manusia akan dicabut. Juga akan dicabut kasih sayang kepada kaum kerabat. Turun yang keempat,
juga akan dicabut. Sifat adil dari para pemimpin juga akan dicabut. Yang keenam, sifat pemalu daripada perempuan. Begitulah seterusnya. Ada 10 sifat yang akan diangkat oleh malaikat Jibril setiap kali mereka turun ke bumi setelah baginda Rasul wafat. Jawaban singkat, Ustaz, setelah merujuk kepada pakar-pakar hadis bahwa hadis itu adalah palsu. Bahwa hadis itu palsu. Jadi jangan percaya bila ada penceramah-penceramah yang menyampaikan ceramahnya tentang malaikat akan turun sebanyak 10 kali setelah baginda Rasul wafat untuk mencabut satu demi satu keberkatan, kasih sayang sesama Muslim, kasih sayang sesama kaum kerabat, sifat malu dari kaum wanita. Jangan percaya. Sebab itu hadis palsu. Malah jangan disebarkan. Sebab bila kita dah diberitahu itu palsu, kita sebarkan, coba dengar apa amaran keras Nabi. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa dengan sengaja menyebarkan hadis palsu, siap-siaplah dia akan dilempar dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Ingat ya, esok kita Jumaat cuti. Sabtu juga cuti. Kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Ahad jam 10. Kuliah duha. Dan hari ini Ustaz akan tulis nota untuk kita bahas pada hari Ahad duha. Di bawah tajuk pertingkatkan ibadat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi ilmu yang dapat memperbaiki agama kami. Ya Allah, berilah ilmu yang mendalam dan ingatan yang kuat kepada anak cucu kami yang sedang dalam exam saat ini. Jadikanlah mereka, ya Allah, orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak cucu-cucu kami yang dapat menjawab semua soalan dalam ujian masing-masing. Lebih-lebih lagi, berilah kami, ya Allah, kemampuan untuk menjawab soal mukar wa nakir di alam kubur. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.